Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat YouTube, Johan Chandra Dinata dimanapun saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Johan Chandra Dinata di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang luas untuk Anda semua, serta semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan selalu menutup semua aib-aib kita. Bersama saya Johan Chandra Dinata di channel YouTube Johan Chandra Dinata. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like, di share, dan ditonton videonya lalu dibagikan kepada semua teman-teman Anda. Bagi Anda yang telah terjebak menjadi korban penipuan bermodus VCS atau video polsek sehingga sampai tahap pemerasan, simak video-video saya untuk mendapatkan solusi dan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah saya telah menyiapkan ratusan video tentang VCS dari A sampai Z. Insya Allah Anda bisa mendapatkan solusinya dengan menyimak video-video saya. Atau jika Anda ingin berkonsultasi langsung dengan saya, bisa Anda berkonsultasi langsung dengan saya di WhatsApp saya di 0853 78508933. Sahabat YouTube, bahwasanya hingga saat ini kejahatan modus video polsek ini terus meningkat. Dari hari ke hari tiada henti, banyak sekali korban yang chat kepada saya menceritakan tentang musibah yang mereka alami, sehingga mereka dalam masa diperas oleh pelaku dengan ancaman akan disebarkan video VCS tersebut. Berikut ini saya akan menyampaikan sebuah informasi yang juga bersumber dari para klien-klien saya atau para korban VCS, bahwa masih cukup ramai penipuan dengan bermodus sebagai pekerja outsource atau pekerja di pertambangan minyak lepas pantai. Nampaknya untuk profesi outsource ini masih cukup mumpuni untuk dimanfaatkan oleh para pelaku VCS dalam mengelabui atau menipu korbannya. Korban tentunya para wanita. Jadi bisa saja kita katakan bahwa pertemanan mereka ini berawal bisa saja terjadi melalui messenger, dan si pelaku mengajak berteman kepada si korban yang perempuan ini. Dan dalam hal ini si pelaku memasang foto profilnya seorang pria yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pekerja outsource atau pekerja tambang minyak di lepas pantai. Sehingga terjadilah komunikasi dengan si korban, ya. Awal-awalnya si pelaku sangat lemah lembut, sangat bijaksana, penuh dengan tutur kata yang sangat indah, yang tujuannya adalah untuk mengelabui atau menaklukkan hati korbannya. Dia pun mengatakan kebiasaannya sih dia mengaku sebagai seorang duda, yang mana istrinya baru saja meninggal beberapa lama yang lalu, dan dia telah memiliki seorang anak yang saat ini tidak bersama dia karena pekerjaannya di tempat yang jauh. Hal ini disampaikan oleh pelaku untuk sekedar menarik simpati.
si korban agar tergugah hatinya untuk mau menjalin komunikasi dengan si pelaku. Lagi pula si pelaku ini kan sebagai seorang pekerja tambang minyak di lepas pantai yang notabene juga adalah memiliki penghasilan yang cukup besar. Hal inilah yang bisa membuat korban itu merasa tertarik ya dengan profesinya sebagai pekerja tambang minyak, gajinya besar, kemudian dia seorang duda ya kan, walaupun punya anak tidak masalah, masih bisa diurus bersama-sama karena bapaknya kan duitnya banyak gitu. Nah, inilah trik-trik yang dilakukan pelaku untuk mengelabui korban sehingga korban benar-benar terpedaya. Sampai-sampai pelaku sempat berkomunikasi dengan orang tua korban, entah ibunya, entah ayahnya, atau anak-anaknya kalaupun memang si korban adalah seorang janda. Sehingga komunikasi itu tercipta dengan sangat baik dan sangat meyakinkan sekali bahwa si pelaku ini benar-benar serius dengan si korban. Bahkan si pelaku pun mengatakan bahwa dia berniat untuk menikahi si korban. Nah, oleh karena dengan keyakinan dan kepercayaan si korban terhadap pelaku yang ingin menikahinya, maka tentu saja segala hal keseharian mereka selalu berkomunikasi dengan baik, sehingga terciptalah rasa nyaman di hati si wanita korban ini. Langkah selanjutnya bahwa si pelaku berpura-pura meminjam KTP korban. Hati-hati ya kalau ada kenalan yang bekerja di laut pantai, lepas pantai, minta KTP. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengelabui korban bahwa dia mengatakan bahwa kamu adalah calon istri saya, kan begitu bahasanya. Tentu dong para korban wanita yang dikatakan seperti itu hatinya jelas berbunga-bunga, karena akan ada pria yang akan menikahi mereka secara pria ini adalah orang yang bekerjanya tempat yang bagus, dengan alasan meminjam KTP untuk didaftarkan di registrasi di kantor sebagai calon istri. Ya, tanpa disadari oleh korban yang sudah terpedaya, korban tetap mengirimkan KTP tersebut ya dengan perasaan yang cukup senang gitu. Selanjutnya langkah berikutnya bahwa si pelaku mengatakan bahwa gajinya dalam bentuk deposito. Nah, ini jika ada korban atau pelaku yang mengatakan dia gajinya di deposito, ini tanda-tanda, ini salah satu indikasi bahwa ini adalah lelaki penjahat modus PCS. Dia mengatakan bahwa gaji dia dalam bentuk deposito, nilainya bisa miliaran ya, dan gajinya ini nanti akan ditransfer ke si korban, calon istrinya. Dia mengatakan bahwa gaji dia sekian miliar yang didepositokan itu akan dikirimkan, ditransfer ke rekening korban, si cewek ini. Bagaimana si korban tidak merasa sangat bahagia dan sangat bangga sekali ya, karena akan mendapatkan dikirimi gaji yang dalam bentuk deposito dengan jumlah miliaran. Dan tentunya si pelaku pun berpura-pura meminta rekening kita. Dia minta rekening korban ya, dia minta untuk difotokan buku rekeningnya karena katanya gajinya akan ditransfer ke rekening si korban. Semakin nih korban semakin percaya dan semakin senang gitu ya. Nah, karena sudah merasa nyaman dan sudah merasa yakin bahwa ini adalah bakal calon suami, maka tahap berikutnya adalah tahap bagaimana si pelaku menuju perekaman PCS yang merupakan alat bagi dia nantinya
untuk melakukan aksi pemerasan. Pada saat yang sudah tepat, si pelaku mengajak si korban yang notabene adalah katanya bakal calon istrinya untuk melakukan video call seks, yaitu melakukan adegan video call tapi dalam keadaan melakukan seks. Banyak para korban yang menolak, tapi ada juga yang menerima oleh karena sudah merasa ini adalah calon suami. Ya, kenapa tidak untuk melakukan adegan seks melalui video call. Sehingga terjadilah video call seks itu, di mana si korban yang wanita ini mungkin saja menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang diminta oleh pelaku untuk membuka baju, membuka bra, sampai kepada Miss V-nya juga minta dilihat seperti mereka sedang melakukan adegan seks. Dan tanpa disadari bahwa sebenarnya adegan tersebut direkam layar secara diam-diam oleh pelaku, yang awalnya korban sama sekali tidak menyangka kalau video tersebut direkam oleh pelaku. Ketika si korban telah mendapatkan rekaman VCS, di mana di situ bahwa korban menunjukkan bagian-bagian tubuhnya yang vital dan melakukan adegan seks yang mungkin membuat malu sekali kalau sampai itu tersebar ke media sosial. Si pelaku sudah memegang rekaman tersebut. Langkah selanjutnya adalah mulailah langkah aksi penipuan dan pemerasan diluncurkan oleh pelaku. Sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa pelaku yang berkomunikasi dengan korban itu adalah bukan orang yang ada di dalam foto yang digunakan profil oleh si pelaku. Adapun si pelaku mengirimkan beberapa foto-foto dia yang sedang bekerja di outsourcing, itu adalah foto-foto orang lain yang memang benar-benar bekerja sebagai outsource. Hanya foto itu diambil oleh pelaku di internet, kemudian disimpan lalu dikirimkan kepada korban seolah-olah bahwa itu adalah dia, padahal pelaku yang sebenarnya bukan orang yang ada di dalam foto tersebut, dan pelaku sebenarnya bukan seorang outsource yang bekerja di lepas pantai. Bisa jadi pelaku adalah seorang pengangguran kelas berat, bisa jadi pelaku adalah seorang narapidana yang sedang mendekam di dalam penjara. Baru tahu kan para korban bahwa itu adalah penipuan semua. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah itu aksi berikutnya adalah si pelaku mengatakan bahwa ini dengan catatan pelaku sudah mendapatkan rekaman VCS. Ini belum disampaikan kepada korban. Dia masih tahap baik-baik dulu nih, minta uangnya. Nah, selanjutnya adalah pelaku mengatakan bahwa dia akan pulang tidak lama lagi untuk melamarmu, gitu kata dia. Aku akan pulang secepat mungkin karena aku akan melamarmu, mungkin dalam waktu 2-3 hari. Nah, kata si pelaku, untuk kepulanganku ini karena uangku masih di deposito dan aku harus izin dulu dengan pimpinan, ya, katanya bahasa pimpinan ya, akan izin mama pimpinan izin cuti untuk mengunjungi korban. Oke, kata si korban. Tidak selang berapa lama ada seorang pria yang berkomunikasi dengan Anda, korban. Dia mengatakan bahwa dia adalah pimpinan dari si calon suamimu, dan dia mengatakan bahwa untuk pulang ke darat itu bisa izin cuti, namun untuk kepulangannya ke darat perusahaan tidak menyiapkan fasilitas angkutan. Di sini ada 2 angkutan laut ataupun angkutan udara menggunakan helikopter. Nah, untuk biaya transportasi pengangkutan pemberangkatan si petugas atau pekerja outsource ini itu ditanggung sendiri oleh si outsource-nya, oleh si pekerjanya. Maka dari itu si pimpinan mengatakan pada calon istri yang korban ini tadi untuk membayar
biaya kepulangan transportasi udara atau transportasi lautnya. Jumlahnya bisa cukup lumayan, 9 juta, 14 juta, sampai puluhan juta. Tentunya, nah ini, si korban yang wanita tadi yang sudah kelepek ya, bisa dikatakan begitu, sudah terlalu yakin bahwa ini adalah bakal calon suaminya, akan berusaha memperjuangkan mencarikan uang untuk membayar kepulangan bakal calon suaminya. Ada yang ngasih uang, ada juga yang tidak ngasih uang karena memang nggak ada uang gitu loh. Ada juga yang nggak ngasih uang karena memang dia tahu, ternyata dia sadar bahwa ini kok begini ya, oh ini kayaknya penipuan, dia nggak jadi gitu. Nah, untuk yang tidak jadi, yang tidak mau ngasih dengan alasan tidak punya uang atau alasan dia kok begini amat, pacaran kok belum apa-apa sudah mau minta uang, dia menolak untuk memberikannya. Nah, pada saat si korban menolak memberikan uang tersebut, maka aksi selanjutnya adalah pelaku mengancam korban dengan mengirimkan rekaman VCS yang pernah dia rekam secara diam-diam dan mengatakan kepada si korban bahwa jika kamu tidak mau membantu saya dengan uang tersebut, maka video ini akan saya sebarluaskan ke media sosial, ke YouTube, ke Facebook, ke TikTok, ke Instagram, ke semua media sosial. Itu kata si pelaku. Apa yang terjadi pada korban? Jelas korban kebingungan, tidak menyangka kalau ternyata bakal calon suaminya ini adalah seorang penjahat yang bertujuan untuk memeras. Dia tidak tahu kalau video tersebut direkam secara diam-diam. Dari sinilah perubahan terjadi. Si calon suami yang katanya itu pekerja outsource, yang awalnya lemah lembut, penuh perhatian dan sangat sayang dan sangat mencintainya, berubah menjadi setan, berubah menjadi wujud aslinya seorang penjahat. Tidak ada lagi kata yang indah, tidak ada kata yang manis, tidak ada lagi kata-kata yang dulu sangat dinanti-nantikan untuk ketenangan jiwa. Yang ada kata-kata kasar dengan ancaman-ancaman yang luar biasa, bahwa itu akan disebar ke seluruh media sosial dan kamu akan hancur seumur hidup kamu. Itu ancaman-ancaman yang disampaikan pelaku kepada korban. Tersadarlah si korban bahwa dia sudah ternyata masuk dalam jebakan perangkap kejahatan pemerasan modus VCS. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, terus ancaman-ancaman, terus dimintai uang dengan ancaman yang mau disebarluaskan. Tentunya membuat korban sangat ketakutan dan depresif, down. Mau tidak mau terpaksa mencari uang ke sana kemari untuk memberikan apa yang diminta oleh pelaku demi menutupi rasa takut, demi menutupi supaya video VCS tersebut tidak disebarluaskan. Jangan sampai terjadi pada diri Anda. Jangan sampai Anda menjadi korbannya. Maka saran saya, sering-sering Anda cari informasi tentang kejahatan-kejahatan online yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, di dunia ini apa saja. Tidak hanya masalah tentang VCS, masih banyak modus-modus penipuan lain yang sedang viral di media sosial. Jangan Anda terbuai, jangan Anda terlena dengan indahnya, dengan nikmatnya Anda bermedsos, entertain yang cukup memuaskan Anda, tapi Anda lalai, Anda tidak waspada bahwa ketika Anda bermedsos, begitu banyak penjahat-penjahat yang telah selalu memantau dan mengincar Anda untuk dijadikan korban mereka. Apa harus dilakukan oleh korban? Korban yang saya sarankan adalah lakukan langkah-langkah yang ada di video-video saya. Secara singkat, saya akan menyampaikan bagaimana cara agar kita bisa lepas dari kejaran pelaku VCS. Yang pertama adalah Anda wajib menghapus semua akun media sosial Anda, yaitu Facebook dan Instagram Anda. Selanjutnya adalah Anda harus memblokir nomor-nomor pelaku. Kenapa saya katakan nomor-nomor pelaku? Karena ketika Anda memblokir satu nomor, maka dia akan hadir dengan nomor yang baru. Maka terhadap nomor baru tersebut Anda terus blokir.
Datang lagi nomor yang baru, Anda blokir. 1000 nomor yang baru, 1000 nomor pun Anda blokir. Dan jangan sampai Anda membaca pesan ancaman yang dikirim oleh pelaku. Buka pesannya, hapus tanpa membaca, lalu blokir nomornya. Itu saja langkah-langkah saat ini yang cukup baik untuk kita menyelamatkan diri dari kejaran ancaman pelaku PJS yang akan memeras kita. Itu saja dari saya, sebuah informasi mungkin bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa Anda sampaikan informasi ini kepada siapapun orang yang Anda kenal. Dengan begitu Anda pun telah membantu menyelamatkan mereka agar mereka tidak menjadi korban dari pelaku pemerasan PJS ini. Dukung terus channel saya, klik tombol subscribe, di like, di share, dan videonya ditonton semua. Dan jangan lupa untuk terus menonton video saya berulang-ulang supaya Anda bisa benar-benar paham apa yang sedang terjadi, penipuan-penipuan saat ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Kunjungi video saya, tonton semua untuk dapatkan solusi permasalahan PJS Anda. Atau Anda bisa konsul langsung dengan saya di WhatsApp saya di 0853 7850 8933. Tetap semangat dan salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.